Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Kristus menyertai Anda sekalian. Hari ini 25 Januari 2021, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami memahami, tetapi sekaligus juga bagaimana kami menjadi pelaku firman, seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, telah dibagi melalui pelawat pada waktu yang lalu, sebelum pandemi COVID-19, buku renungan wasiat 2 bulanan. Nah, karena sekarang bisa diakses melalui PDF. Tiap-tiap hari Anda bisa baca. Dan itu berarti ada bahan-bahan bacaan Alkitab, ada renungan, tapi juga tentunya diharapkan bisa mengembangkan sendiri. Nah, saya sambil menguraikan akan menyebut juga nanti bacaan firman Tuhan dalam daftar bacaan leksionari hari ini. Tapi kita akan baca dulu dan renungkan 1 Korintus 7 ayat 24. 1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Kita semua telah dipanggil, telah bersedia ikut Yesus sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Tidak usah marah kalau kita disebut orang Kristen karena kita pengikut Kristus. Seringkali di Indonesia ini kita disebut juga kaum Nasrani. Tadi kata-kata Yesus orang Nazaret. Gak apa-apa, terima saja. Yang penting imannya, iman Kristen sesuai Alkitab. Nah, kita telah dipanggil, telah ikut Tuhan sepanjang waktu sampai sekarang ini, dan tentu panggilan yang tetap berlaku untuk seterusnya. Abraham juga, sebagaimana dikisahkan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9, itu telah mendengarkan panggilan untuk dia keluar dari rombongan kepala suku, dalam hal ini ayahnya. Umurnya 75 tahun. Dan dia dijanjikan akan mendapatkan keturunan yang banyak. Padahal sampai saat itu dia belum mendapatkan anak. Umur sudah 75 tahun. Istri 10 tahun lebih muda. Dan mereka keluar dari tempat yang pertama-tama di Haran itu bersama-sama dengan Lot. Nah, saudara-saudara, Abraham itu dulunya Abram namanya, bapak satu umat, dan belakangan menjadi bapak sejumlah bangsa. Abraham dipanggil agar supaya dia menjadi berkat, baik menurut kelahiran keturunannya nanti. Dalam silsilah ada nama Yesus. Dan juga tentunya bagaimana dalam hidupnya dia boleh menjadi berkat. Oleh karena itu Rasul Paulus tadi dalam bacaan kita 1 Korintus 7 yang lengkapnya hari ini dibaca dari ayat 17 sampai dengan 24. Ayat 24 itu mengatakan orang-orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil.
Waktu dipanggil itu kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita berharap juga menurut kata-kata kita, tindakan kita, orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Bisa ikut Tuhan. Dan itu tentu menyukakan, menyenangkan hati Tuhan yang memanggil kita. Dalam masa sekarang ini, kita menghadapi masa-masa sulit, kita juga masih bisa menjadi berkat. Tema kita dipanggil menjadi berkat, atau dipanggil untuk menjadi berkat. Kita pasti bisa. Ada orang yang mungkin kesulitan dalam keuangan. Ada pikiran-pikiran yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Mungkin juga bantuan sekedarnya atau sekuat yang bisa kita berikan. Ya, saya perhatikan ada banyak tempat-tempat untuk mengumpulkan donasi untuk meringankan beban warga, khususnya dalam rangka yang kena COVID-19. Nah, demikian juga kalau kita misalnya bisa mengingatkan orang untuk hidup bersih. Iman kita juga mau mengatakan kesucian kita ditujukan juga dalam kebersihan diri kita. Yang cuci tangan lah, yang pakai sabun dengan air yang mengalir atau mengucur, mandi, bersih-bersih. Kalau kita bisa juga anjurkan ada orang yang terdekat, ataupun kepada siapapun juga, kita mungkin akan menolong mereka dan mengingatkan mereka. Dan itu juga merupakan bagian menjadi berkat. Ya, ini menggembirakan, saudara. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Cuma kita mengatakan mungkin kita terbatas. Aduh, kita ini apalah artinya. Nah, saudara-saudara, bacaan leksionari juga di samping Kejadian 12 ayat 1-9, 1 Korintus 7 ayat 17-24, juga Mazmur 46. Mazmur yang merupakan Mazmur yang digemari oleh reformator Martinus Luther. Sampai dia terinspirasi untuk membuat lagu yang dikenang sebagai lagu reformasi. Mazmur 46. Ayat 2 mau mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu tempat perlindungan, aman, dan kekuatan. Berarti kita yang lemah bisa kuat. Ada lanjutannya lagi. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi Allah yang menjadi pelindung dan kuat itu ternyata penolong yang terbukti. Banyak hasil yang dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tidak berhenti. Walaupun masih dalam keadaan sulit, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tuhan yang menolong kita. Dia yang kuat. Dia yang pelindung. Dia yang adalah penolong dalam kesesakan bagaimanapun juga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan Allah yang melindungi, menjaga, dan menunjukkan kemahakuasaan yang tidak terbatas. Datanglah menolong ya Tuhan, supaya kami tetap merasakan pertolongan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Melalui hari-hari sulit sekalipun, kami tetap sebagai pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang merasakan diselamatkan karena panggilan yang kami jawab dengan iman, dengan percaya. Tapi juga sekaligus panggilan itu mengajak kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak, tolong kami untuk melakukan semuanya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian perjumpaan kita, saudara-saudara. Saya yakin Tuhan tetap menyertai saudara-saudara.